Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Rosila. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma logistik regression pada dataset Golf, yang mana saya menggunakan RapidMiner sebagai software untuk menganalisis data dari dataset Golf ini. Nah, lalu apa sih logistik regression itu? Nah, menurut Widarjono, logistik regression merupakan regresi yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang bertujuan untuk prediksi nilai peluang terjadi pada sebuah peristiwa. Nah, secara sederhananya, logistik regression adalah metode analisis statistik untuk memprediksi hasil biner seperti iya atau tidak berdasarkan pengamatan sebelumnya dari kumpulan data. Nah, lalu tahapan-tahapan algoritmanya itu ada apa aja di logistik regression? Yang pertama, kita menyiapkan datasetnya, kemudian yang kedua kita menentukan variabelnya, yang ketiga membentuk model logistik, yang keempat training model menggunakan algoritma logistik regression, kemudian yang kelima ada contoh perhitungan, yang keenam testing model atau apply model, yang ketujuh evaluasi model, yang terakhir ada interpretasi hasil. Nah, untuk yang pertama kita menyiapkan datasetnya terlebih dahulu. Nah, dari dataset ini saya ambil menggunakan dataset Golf yang berbentuk Excel ya teman-teman. Nah, sebelum kita memasukkannya ke dalam RapidMiner, kita harus mengumpulkan data yang memiliki fitur, atribut, dan label atau target. Jadi sebelum kita mencari datasetnya, kita tentukan dulu apakah di datasetnya itu memiliki atribut dan juga label. Nah, jika sudah dipastikan ada, barulah kita masukkan ke RapidMiner-nya. Nah, di dalam dataset ini punya dua label di bagian play, yaitu no dan yes, ya atau tidak. Sedangkan di logistik regression ini mengenal label biner memiliki dua kelas, seperti yes atau no, kemudian ada lulus atau tidak lulus, kemudian good atau bad. Nah, kemudian di play ini dia dijadikan sebagai label dan mengganti tipe data dari data yang tadinya polinominal menjadi binominal. Kemudian karena di dataset yang belum kita edit atau sebelum kita masukkan ke RapidMiner itu ada kolom nomor, sebaiknya kita exclude-kan atau dikecualikan untuk mencegah data leaking atau kesalahan membaca data. Nah, ini untuk datasetnya ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan variabel. Nah, variabelnya ini ada X dan Y, yang mana variabel Y ini dia memiliki dua label ya, yes dan juga no, atau satu atau nol. Yang mana variabel Y ini ada di kolom play. Nah, ada di kolom play ini ya. No itu berarti 0, kalau yes berarti 1. Nah, kemudian untuk variabel X-nya, nah ini selain dari play seperti outlook, temperatur, humidity, dan juga windy. Nah, ini masuk ke variabel X. Kemudian nanti dari RapidMiner ini akan mengubah data kategorik seperti outlook menjadi bentuk dummy variabel otomatis. Oke, langkah selanjutnya yaitu membentuk model logistik. Nah, kita sudah mulai masuk ke proses di RapidMiner. Jadi di RapidMiner ini saya menggunakan dataset Golf. Jadi untuk prosesnya kita pakai Red Excel. Jadi di Red Excel ini sudah ada datasetnya yang sudah kita jadikan label untuk di bagian kolom play-nya. Kemudian dari play itu tadinya kan tipe datanya itu polinominal. Nah, kita ganti menjadi tipe data yang binominal. Kemudian untuk bagian kolom nomor yang ada di dataset sebelumnya, kita exclude-kan atau kita kecualikan untuk mencegah adanya kesalahan dalam membaca data. Kemudian ada split data. Nih, di bagian split data ini
Di bagian split data ini kita membagi rasionya menjadi 0,7. 0,7 dan juga 0,3. Nah, untuk split data ini kita menggunakan sampling type-nya itu self-fold sampling ya. Untuk rasionya ini 0,7, dia dibagi menjadi 2, yang 70%-nya itu untuk training dan 30%-nya untuk testing. Tujuannya ini supaya model belajar dari sebagian data lalu diuji di data yang belum pernah dilihat. Karena kemudian kita hubungkan ke logistic regression-nya, kemudian ada apply model dan juga performance. Nah, performance ini kita gunakan performance binomial classification. Nah, ini untuk model logistik yang ada di rapid manner. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu training model menggunakan algoritma logistic regression. Langkah pertamanya itu kita membentuk model linearnya, yang mana logistic regression ini membentuk kombinasi linear dari semua atribut dengan rumus ini ya, yang sudah ada di gambar, dengan keterangannya ini, untuk beta 0 ini untuk intercept atau konstanta. Kemudian beta i ini koefisien hasil training, kemudian xi-nya ini nilai atribut pada dataset seperti yang ada di temperatur, humidity, windy, dan lain-lain. Nah, kemudian langkah keduanya, kita mengubah ke fungsi probabilitas atau sigmoid. Kita mencari nilai sigmoidnya. Kemudian dari hasil langkah yang pertama ini, dari hasil Z ini, kemudian nanti akan dimasukkan ke fungsi logistik atau sigmoidnya supaya menghasilkan nilai antara 0 sampai 1 untuk probabilitasnya dengan rumus ini ya, P sama dengan plus sama dengan yes atau X. Dengan rumus 1 per 1 plus E pangkat min Z. Jadi Z-nya ini tadi didapatkan dari rumus sebelumnya, dari langkah yang pertama. Yang mana kalau misalkan confidence yes, berarti dia hasil dari yes ini. Kalau misalkan no, berarti kita menggunakan rumusnya lagi, yaitu dari 1 dikurangi P dari hasil yes-nya ini. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, ini kita masuk ke contoh perhitungannya dari dataset yang kita pakai. Yang pertama kita mencari intercept atau konstanta di rapid manner. Jadi, interceptnya ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari logistic regression yang sudah kita pakai di dalam proses di rapid manner. Kita tinggal klik kanan di bagian logistic regression-nya, kemudian kita akan minta ditampilkan intercept atau hasil dari logistic regression-nya. Maka akan bertemulah hasil yang seperti ini, intercept-nya, koefisiennya. Jadi nanti yang ini, bagian kolom ini yang akan kita gunakan, yang akan masuk ke dalam rumus. Nah, jadi rumus yang dipakai untuk setiap baris ini dengan rumus Z 22, ini koma ya, 22,663 ditambah 16,962 dikali out overcast ditambah 0,427 dikali outrain ditambah min 4,276 dikali windy true ditambah min 0,102 dikali temperatur ditambah min 0,169 dikali humidity. Nah, sebagai pengingat, nanti setelah kita mencari Z-nya dengan rumus seperti ini, jadi kita tinggal dimasuk-masukkan saja. Seperti out overcast-nya itu berapa, kemudian outrain-nya itu berapa. Nah, karena di out overcast-nya ini nanti ada tabel dummy-nya. Nanti sudah saya siapkan ya. Jadi sebagai pengingat, kita menggunakan rumus ini untuk menghasilkan yes atau no-nya. Jadi setelah Z-nya itu sudah kita cari, nanti Z-nya ini kita akan masukkan ke dalam rumus P yes atau P no. Nah, ini untuk prediksinya ya. Prediksinya yes atau no. Nah, ini contoh perhitungannya. Di sini saya sudah memasukkan tabel dummy-nya. Tabel dummy itu apa sih? Nah, ini istilah dalam statistik termasuk di dalam logistic regression
yang berarti mengubah data kategori seperti teks menjadi angka 0 dan 1 supaya bisa diproses oleh algoritma matematika atau komputer. Contohnya, yang pertama, jika Outlook sama dengan overcast, maka Outlook overcast-nya itu sama dengan 1, Outlook rain-nya itu 0. Begitu ya. Kalau misalkan Outlook-nya itu sama dengan rain, maka Outlook overcast-nya itu 0 dan Outlook rain-nya 1. Kemudian jika Outlook-nya itu sama dengan sunny, maka dua-duanya 0 karena sunny itu menjadi acuan dalam menentukan dummy variabelnya. Nah, ini sudah saya buatkan tabel dummy variabelnya. Ada out overcast, out rain, dan juga windy true. Nantinya juga kita akan gunakan tabel dummy ini dalam rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini kita masuk ke contoh perhitungannya secara real. Kita coba di baris kedua dari dataset. Nah, dari dataset ini ya, dengan temperatur 80, humidity-nya 90, outlook-nya sunny, dan windy-nya juga true. Oke. Nah, diketahui datanya ini sunny, temperaturnya 80, kemudian humidity-nya 90, windy-nya true. Maka di data dummy ini menghasilkan out overcast-nya itu 0, out rain-nya 0, windy true-nya 1. Dengan perhitungan yang sudah saya kasih tadi dengan rumus yang pertama ini ya. Rumus ini kita masukkan, nah out overcast-nya itu berapa? Kemudian out rain-nya ini berapa, windy true-nya berapa, temperaturnya berapa, dan humidity-nya berapa. Kita tinggal masukkan saja teman-teman di bagian perhitungan ini. Yang mana Z ini menghasilkan min 4,983. Nah, kemudian untuk probabilitasnya kita hitung. Untuk prediksi yes, nah ini rumusnya sudah masuk ke sini ya. 1 ditambah E min Z. Karena di sini Z-nya ini min, jadi saya masukkan langsung. Karena kan min ketemu min jadi plus ya. Jadi di sini sudah saya masukkan rumusnya, jadi plus, jadi positif. Menghasilkan 0,0068. Kita bulatkan jadi 0,007. Nah, kemudian untuk P0-nya atau prediksi no-nya, kita menggunakan rumus 1 ditambah PYes. Nah, PYes-nya ini menghasilkan 0,0068. Sebelum dibulatkan ya. Kemudian menghasilkan 0,99,32. Kita bulatkan menjadi 0,993. Jadi ini prediksinya no, karena dari prediksi yes dan no ini lebih besar dibanding PYes-nya atau prediksi yes-nya, gitu ya. Nah, ini untuk testing modelnya atau play modelnya. Ini hasil perhitungan kita ya di baris yang kedua. Untuk confidence no-nya ini 0,993. Tadi 0,993 ya untuk prediksi no-nya. Kemudian untuk di confidence yes di baris kedua 0,007. Nah, ini juga 0,007. Berarti sudah sesuai ya. Nah, di testing model ini kalau misalkan teman-teman mau menghitung kembali bisa pakai rumus yang sudah saya beritahu dan sudah saya jelaskan sebelumnya dari baris 1 sampai 14, tapi saya menggunakan baris kedua sebagai contoh. Nah, di testing model ini nanti model akan diuji terhadap data testing. Di RapidMiner akan memberikan hasil seperti prediction, atau di play-nya ini hasil prediksi dari sistemnya. Kemudian ada confidence yes dan no ini merupakan nilai probabilitas dari model yang tadi kita hitung. Kemudian untuk prediksi yes ini diberikan jika nilai confidence yes lebih besar dibanding confidence no. Jadi tadi untuk perhitungan yang tadi, kenapa kita prediksinya no? Karena dari prediksi di probabilitas yes-nya ini 0,007 itu lebih kecil dibanding 0,993. Jadi bisa diprediksi no.
Atau pada hari itu teman-teman yang mau main golf ini berarti bisa memprediksi bahwa hari ini dia tidak akan main golf. Karena maksud dari 0,007 ini dan juga 0,993 ini maksudnya ini berarti 70%-nya yes, 90%-nya itu no, 90 lebihnya ya. Jadi bisa diprediksi bahwa hari itu teman-teman gak bisa main golf gitu. Kemudian ada di evaluasi model. Nah, evaluasi model ini kita hubungkan dengan split data yang tadi. Kita menggunakan 70% untuk training dan juga 70% ini ya, 70% untuk training dan 30% untuk testing. Jadi split datanya ini akan menghasilkan evaluasi modelnya dengan akurasi 78,57%. Ini didapatkan dari mana? Akurasinya ini didapatkan dari banyaknya true no atau prediksi no-nya. Kemudian ada ini ya, true yes-nya ini di bagian prediksi yes-nya ini ada berapa? Kita masukkan ke dalam rumus dibagi 14. 14-nya ini dapat di mana? 14-nya ini didapatkan dari dataset, jumlah dataset yang ada di dataset golf. Menghasilkan 78,57% dari split data yang tadi kita pakai yaitu 70%. Kemudian untuk precision yes-nya ini 87,50%. Nah, ini ya. Untuk kelas prediction yes-nya, prediksi yes-nya ini 87,50% dari semua datanya. Kemudian untuk recall yes-nya 77,78. Nah, di sini ya 77,78 untuk true yes-nya. Artinya, model ini mampu memprediksi keputusan play dengan tingkat kebenaran 78,57%. Nah, jadi di split data itu sebenarnya teman-teman bisa saja mengganti rasionya, entah itu 0,7, 0,9, tapi tergantung kebutuhan yang nantinya akan kita pakai, gitu ya. Kemudian untuk interpretasi hasil, atribut outlook dan humidity ini paling berpengaruh terhadap hasil play. Kemudian data dengan overcast hampir selalu menghasilkan play sama dengan yes. Ya, kemudian kesalahan kecil muncul saat humidity tinggi dan outlook sama dengan rainy, itu jadi menghasilkan modelnya itu agak sulit memutuskan. Kemudian modelnya ini bekerja cukup baik untuk dataset kecil di 14 baris tadi ya, di dataset golfnya. Kemudian kenapa sih akurasinya tidak 100%? Karena datasetnya ini dataset kecil, terdiri dari 14 baris dan data cuaca tidak sepenuhnya linear. Kemudian di logistic regression ini bekerja paling baik pada pola yang agak linear. Tapi akurasi 78,57% itu sudah valid dan realistis. Artinya model sudah bisa menangkap pola dasar dengan baik tanpa overfitting. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini, algoritma logistic regression ini berhasil diterapkan di dataset golf. Kemudian modelnya juga bisa memprediksi dengan tingkat akurasi 78,57%. Kemudian di label binominal dan exocolumn ini sudah benar ya. Jadi maksudnya ini apabila kita memasukkan kolom, maka bisa saja dari RapidMiner ini bisa membaca kesalahan data. Jadi hasilnya pun berbeda antara di exclude dan juga di include untuk kolom nomornya. Nah, untuk di proses RapidMiner-nya ini, antara lain ada read Excel. Read Excel ini kita sudah memasukkan datasetnya ke dalam prosesnya. Kita sudah menjadikan play sebagai label. Kemudian dari tipe data di play itu kan tadinya polinominal, kita ganti menjadi binominal. Kemudian di split data kita untuk rasionya kita 0,7 dan juga 0,3. Kemudian untuk logistic regression kita bawa di proses karena kan kita menggunakan logistic regression ya untuk dataset ini. Kemudian ada apply model dan juga performance.
Jadi, secara konsep, logistic regression ini membentuk garis keputusan berdasarkan data historis. Dari situ juga model bisa menghitung probabilitas peluang bermain golf. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Di bagian sini. Jadi model ini itu memprediksi probabilitas yes atau no berdasarkan kondisi baru. Nah, ini untuk contohnya, untuk perhitungannya. Nah, dengan hasil seperti ini, maka model akan menghitung P-yes dan juga P0 ini sekitar 70% atau peluang no-nya ini 99,3% gitu. Jadi karena prediksi no-nya ini lebih besar daripada prediksi yes-nya, maka disarankan teman-teman yang mau main golf di hari itu disarankan untuk tidak main ya, karena prediksi no-nya ini lebih besar ketimbang dibanding prediksi yes-nya. Gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.